Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa. Kita masih berada pada musim pemangkasan. Ya. Jadi kita masih berada pada pruning season. Hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa kita dipangkas agar kita menjadi lebih baik. Kita dipangkas agar kita menjadi lebih baik. Tuhan izinkan kita melalui masa pemangkasan. Pasti Tuhan mempunyai suatu maksud yang indah, suatu rencana yang indah. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 5. Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi di sini jelas, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Selama kita menjadi ranting di dalam pokok anggur, itu pasti ada masa di mana ranting-ranting itu akan dipotong. Ya. Di dalam kehidupan kita juga, selama kita hidup di dalam Tuhan, pasti ada saat-saat di mana yang dinamakan masa pemangkasan. Artinya, masa pemangkasan adalah saat-saat di mana kita berada di dalam keadaan yang penuh tantangan. Kita berada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Ya. Mungkin pasti setiap orang mengharapkan selalu di dalam keadaan yang berkelimpahan berkat. Ya. Selalu sehat, selalu pekerjaannya semakin maju, ya, usahanya semakin berhasil, anak-anaknya berhasil, untuk yang muda-muda studinya berhasil, ya, berprestasi, menjadi juara di dalam lomba-lomba, menjadi juara kelas dan sebagainya. Tapi kenapa Tuhan izinkan kita masuk di dalam masa pemangkasan? Sebab kalau kita terus berada pada masa yang penuh dengan berkat, mungkin kita akan menjadi lupa daratan. Mungkin kita akan menjadi lupa kepada Tuhan karena kita tenggelam di dalam semua kelimpahan berkat, berada di dalam comfort zone yang membuat kita akhirnya menjadi lupa kepada Tuhan. Oleh sebab itu ada saatnya Tuhan izinkan masa-masa pruning itu terjadi di dalam hidup kita. Saudara, kita perlu tanamkan di dalam hati kita bahwa kalau kita dihadapkan dengan tantangan, kesulitan atau apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Yang saat ini kita mungkin secara mata jasmani, kita tidak bisa melihat mengapa itu harus terjadi. Tetapi tanamkan di dalam hati saudara bahwa pasti, dan itu adalah janji Tuhan. Ya. Saya ingat kisah daripada Yusuf. Saudara masih ingat Yusuf, anak Yakub? Apa yang terjadi dengan dirinya?
Dia adalah anak kesayangan daripada papanya. Ya. Bahkan dia diberi jubah yang indah, semua yang terbaik untuk Yusuf. Sehingga kakak-kakaknya menjadi iri hati. Singkat cerita, saya tahu saudara sudah tahu cerita itu. Ya, akhirnya dia dijual sebagai budak, ya, di ke tanah Mesir. Ya. Dia menjadi budak daripada Potifar. Tetapi selama berada pada saat yang sulit, yang penuh tantangan seorang anak yang dimanjakan oleh papanya, dia harus bekerja sebagai budak. Bagaimana sikap Yusuf? Saya tidak pernah membaca kalau Yusuf mengomel, Yusuf mengeluh dan sebagainya. Tetapi yang kita tahu bahwa Yusuf tetap setia percaya kepada Tuhannya. Dan kita membaca bahwa Yusuf berhasil dalam setiap apa yang dikerjakan karena Tuhan menyertai dia. Jadi di dalam saat yang sulit, Yusuf tetap melekat kepada Tuhan yang dikasihinya. Dia tetap setia. Dan di dalam Kejadian 50 ayat 20, ketika terjadi, saya hanya singkat saja, terjadi kelaparan lalu saudara-saudaranya terpaksa harus ke Mesir untuk mencari makanan. Dan mereka akhirnya bertemu dengan Yusuf. Yusuf yang di rumah Potifar, ya, saya katakan dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap beriman kepada Tuhan. Ya. Sebagai seorang budak, dia berhasil disayang oleh tuannya, bahkan lebih-lebih disayang oleh Nyonya Potifar. Sehingga Nyonya Potifar berusaha, ya, untuk mengambil hati daripada Yusuf. Kalau saudara dan saya dalam keadaan itu, mungkin kita akan terjebak. Kita akan jatuh di dalam dosa, perselingkuhan. Tapi karena Yusuf beriman kokoh kepada Tuhannya dan tetap setia kepada Tuhan, dia menolak. Dan akhirnya dia harus dipenjarakan untuk suatu kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Tidak adil, bukan saudara? Tetapi akhir ceritanya, Yusuf bisa mengartikan mimpi daripada Firaun. Dan akhirnya dia diangkat menjadi orang nomor 2 selain Firaun. Dan ketika saudara-saudaranya datang kepadanya, mereka tahu itu adalah Yusuf yang pernah mereka rencanakan untuk membunuh, bahkan dijual sebagai budak. Mereka ketakutan. Tapi apa kata Yusuf? Memang kamu telah mereka-rekakannya untuk terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi, saudara, mungkin ada orang mempunyai rencana jahat kepada saudara. Saudara sengaja dijatuhkan, saudara disakiti atau apa? Ingat, mereka boleh mereka-reka yang jahat. Mereka boleh merencanakan yang jahat. Tapi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus sanggup mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita. Saudara, sudah lama sekali, mungkin tahun 80-an. Saya kalau berkata kepada saudara bahwa di balik saat-saat yang sulit, tantangan yang saudara hadapi, pasti Tuhan mempunyai maksud untuk membawa saudara ke keadaan yang jauh lebih baik, bahkan ke level yang lebih tinggi. Ini yang kami alami dalam hidup kami, ya, kisah nyata.
bukan dongeng saudara. Jadi waktu itu satu hari suami saya pulang dari kantor dan dia membawa berita yang sangat mengejutkan. Dia diberhentikan dari pekerjaan. Dia diminta menulis surat untuk pengunduran diri. Saya ya kaget. Loh kenapa mau mesti berhenti? Apa salah kamu? Kamu lakukan apa? Saya pikir suami saya pasti melakukan suatu kesalahan yang begitu besar sehingga harus diputus hubungan kerja. Enggak, dia bilang, ya itu gara-gara surat yang kita kirim ke kantor pusat Jakarta. Jadi beberapa saat sebelumnya, manajer dari kantor cabang di Surabaya mengatakan kepada suami saya dan ada satu coworker lagi, teman sekerjanya di dalam perusahaan itu yang mereka yang bertanggung jawab, mereka yang menjadi salesman di divisi Kawat Las Magna waktu itu. Hasil penjualan, hasil yang mereka jual hanya hitung komisinya aja. Nah waktu itu suami saya dan temannya, loh kenapa Pak? Akhirnya minta ditinjau kembali, oh enggak bisa ini keputusan dari Jakarta. Waktu mereka temannya juga datang di rumah kami, ini kita harus tulis surat ke Jakarta. Lalu kami membuat surat, kirim ke kantor pusat Jakarta, meminta supaya kebijaksanaan itu ditinjau kembali. Karena mereka sudah kerja 8 tahun dari divisi itu dibuka. Kemudian tembusannya ke manajer Surabaya. Manajer Surabaya merasa dilangkain, dia enggak senang. Dia panggil yang teman yang satunya. Kenapa kamu tulis surat ke Jakarta gini bla bla bla. Iya, bukan saya yang nulis, itu Ko Willem. Saya cuma tanda tangan, saya disuruh tanda tangan. Jadi dia berusaha mencuci tangan, saudara. Akhirnya kemarahan manajer jatuh pada suami saya dan mau diberhentikan, dipecat. Istilahnya dulu belum ada PHK ya. Akhir-akhir itu baru usum PHK. Tapi waktu itu belum usum PHK, suami saya udah mau di PHK. Saudara, waktu itu saya kaget. Anak masih kecil, Caroline itu mungkin masih umur 2 tahun lebih gitu. Si Roy, si Jolt. Jadi saya pikir anak 3 tidak ada pekerjaan, bagaimana bisa menghidupkan mereka. Saya nangis pada Tuhan. Waktu saya ke persekutuan doa, saya nangis. Tapi waktu saya nangis, saya merasakan penderitaan saya. Saya merasa seperti ada tangan yang membelai saya. Saya merasa seperti ada seorang yang merangkul saya, merasakan penderitaan saya. Waktu itu saya bangkit. Kemudian saya katakan suami saya, aku harus menghadap manajernya. Lalu saya datang ke manajer bersama suami saya. Saya cuma mau tanya Pak, kalau dia diminta untuk mengundurkan diri, kesalahannya apa Pak? Saya ingin tahu, karena saya tanya dia bilang enggak punya salah. Tapi saya enggak bisa percaya satu pihak saja. Saya sungguh-sungguh ingin tahu kebenaran dari Bapak sebagai pimpinannya. Dia bilang, iya, kenapa tulis surat ke Jakarta, protes ke Jakarta. Saya bilang kita, waktu itu kan dia sudah tanya, minta Pak tolong tinjau kembali, tapi kan enggak bisa, ini keputusan Jakarta. Oleh sebab itu kita mengambil keputusan untuk mengirim surat ke Jakarta. Iya tapi enggak bisa kayak gitu. Terus diberhentikan, salahnya apa? Dia enggak bisa ngomong kesalahan, memang suami saya kerja dengan baik, jujur. Enggak ada kesalahan, enggak pernah ada kesalahan. Akhirnya dia bilang, iya udah kerja 8 tahun enggak maju-maju. Saya bilang, sorry Pak,
sebagai seorang pemimpin yang baik akan membuat anak buahnya menjadi seorang pemimpin. Kalau anak buahnya tidak maju-maju selama 8 tahun, kepemimpinannya perlu dipertanyakan. Weh, dia jengkel, saudara. Iya, nyonya, dia gitu. Saya masih ingat, marah dia. Tapi dia tidak bisa apa-apa karena memang suami saya tidak salah. Saya katakan, kami tahu mungkin untuk bekerja kembali di perusahaan ini pasti suasananya tidak enak. Tapi kami minta dispensasi, nggak bisa diberhentikan seperti itu aja. Akhirnya singkat cerita, keputusan dari kantor pusat Jakarta, suami saya dikasih pesangon 8 tahun gaji, karena dia kerja 8 tahun. Kemudian skuter yang dia pakai untuk bekerja, boleh memilikinya dengan bayar yang sangat murah. Saya ingin katakan kepada saudara, waktu itu kami benar-benar merasakan saat yang sulit. Biasa ada penghasilan yang cukup, ya saya tidak perlu bekerja. Tapi di balik semua itu, sekali lagi saya katakan, ada rencana yang jauh lebih indah. Tuhan ingin kami menemukan potensi yang ada dalam diri kami. Sebab dengan diberhentikan dari pekerjaan, akhirnya muncul suatu ide. Saya membuka kursus bahasa Inggris dan saya memberi nama Grace English Course. Karena saya tahu, saya yakin, percaya ini adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan semata-mata. Saya dapat membuka Grace English Course. Waktu itu kami pinjam garasi seorang teman di Jalan Ngagel Jaya Tengah, gang berapa saya lupa. Mulai dengan 8 murid kalau tidak salah. Tapi Tuhan memberkati dan akhirnya kami bisa ngontrak satu rumah khusus untuk kursus bahasa Inggris di Ngagel Madia 5. Kemudian berkembang lagi, saudara. Jadi waktu kejadian itu kami tidak tahu, rasanya sakit. Gak adil, tapi sebenarnya Tuhan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk kehidupan kami. Ya, jadi bukan saja aku bisa sekolah, waktu itu anak masih Roy mungkin tidak tahu sudah kuliah atau belum. Sudah mungkin, tapi bisa kuliahkan anak sampai lulus. Ya, jadi kalau saat ini saudara sedang berada pada saat yang penuh tantangan, percayalah ada rencana yang jauh lebih indah yang dipersiapkan Tuhan. Amin. Kemudian Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tanamkan di dalam hati saudara. Dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya sebab engkau menyertaiku. Gadamu dan tongkatmu lah yang menghibur aku. Jadi ini sungguh-sungguh saudara, saya bukan satu kali aja mengalami masa pruning. Tapi saya tahu setiap kali Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah untuk kehidupan saya dan keluarga saya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tahun 2006, saya divonis kanker payudara sebelah kiri, saudara. Jujur kepada saudara, waktu saya menerima berita itu daripada Tuhan, daripada dokter saya benar-benar down. Satu hari saya tidak masuk kerja. Saya cuma nangis di kaki Tuhan. Saya nangis, saya nyanyi. Saya nangis, mari nangis, nyanyi saudara. Saya nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.
Meskipun badai silih berganti, ku mau tetap cinta Yesus. Saya percaya bahwa sakit yang mematikan tidak akan diberikan Tuhan untuk orang-orang percaya. Saat itu, saudara, saya nangis, saya katakan kepada Tuhan, apapun yang terjadi, saya tetap mencintaimu. Tapi aku yakin percaya, aku sudah disembuhkan. Sesuai dengan firman-Mu, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Walaupun saya belum melihat kesembuhan pada saat itu. Dan saya mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur, aku sudah disembuhkan. Kemudian dokter menganjurkan untuk operasi. Ambil kansernya aja, sel kansernya atau benjolan yang ada di dalam payudara saya. Yang kedua adalah diambil seluruh payudara saya. Dia bilang buat apa mau disimpan kalau udah tahu itu ada penyakit. Tapi saya mengasihi tubuh saya. Saya akan katakan kepada dokter bahwa saya hanya mau lumpectomy aja. Jadi diambil benjolannya aja. Kemudian kanker selalu harus di kemo. Waktu itu kanker tahap stadium 1, 2, jadi masih awal. Harus di kemo, saya juga enggak mau karena saya tahu banyak side effect yang buruk kalau orang di kemo. Saya enggak mau. Jadi saya melalui proses radiation therapy selama 35 kali. Jadi di radiasi terapi. Saudara, setiap hari Senin sampai Jumat sampai 7 minggu. Kemudian sesudah itu harus makan hormon. Jadi ada hormon yang namanya istilah hormon terapi untuk kanker. Itu dokter bilang ini harus dimakan sekurang-kurangnya 5 tahun. Non-stop itu terus. Karena itu untuk mencegah supaya kanker tidak kembali dan sebagainya. Saya bilang harus 5 tahun, ya harus terus ya. Akhirnya saya nurut. Saya beli untuk persediaan 1 bulan. Tapi baru makan 1 kali. Badan saya panas tinggi, saudara. Akhirnya saya kembali ke onkologis saya. Dia katakan, wow, your body reject it. Jadi tubuh saya menolak hormon itu. Saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan saya. Jadi saya tidak perlu hormon terapi. Tapi saya harus what do you call it? Memogram setiap 6 bulan. Harus kontrol ke onkologis setiap 6 bulan untuk tes darah, periksa darah itu untuk kalau kita ada sel kanker biasa di darah itu bisa ketahuan. Itu setiap 6 bulan. Tapi saya bersyukur Tuhan sangat baik dan Tuhan luar biasa. Tuhan adalah penyembuh yang ajaib. 3 tahun lalu saya sudah dinyatakan free cancer. Puji Tuhan. Sejak saat itu saudara, sejak saya tahu bahwa saya kena kanker, ada kebaikan yang baik untuk diri saya mulai pantang. Orang Kupang, kalau Pak Yosi ada tahu, saya asal dari Kupang, orang Kupang itu jago makan babi. Babi panggang, daging sei, babi panggang, itu babinya dipanggang utuh saudara. Dan dimakan, luar biasa. Tapi saya bersyukur sudah 10 tahun. Saya itu pantang daging sapi, daging babi, red meat. Saya enggak makan tapi saya makan white meat chicken.
Turki makan. Tapi saya bersyukur bahwa apa yang saya alami ternyata mendatangkan kebaikan juga untuk kehidupan saya. Ya. Saudara, kita melihat 3 pemuda Ibrani, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka pernah dilempar masuk ke dapur api, yang apinya panas, bahkan yang lempar mereka aja mati karena tidak tahan panasnya. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka akhirnya bisa keluar dari dapur api itu selamat. Ya, jadi mereka tidak terbakar, bahkan rambut pun tidak terbakar. Mereka kan diikat, dilempar kan. Yang terbakar itu hanya tali pengikat aja. Jadi seperti apa yang saya alami, ya, saya kena kanker, seperti mungkin masuk dalam dapur api. Tapi yang terbakar hanya rasa kurang percaya, mungkin ada kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, itu dibakar habis. Dan saya menjadi semakin kuat, semakin beriman kokoh kepada Tuhan. Saya sering mengatakan, tidak ada satu perkara pun yang dapat memisahkan saya daripada kasih Tuhan. Dan tidak ada satu perkara pun yang dapat membuat saya tidak mengasihi Tuhan. Karena saya sudah alami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saudara, kalau saudara mengalami saat-saat seperti saudara merasa terbakar di dalam dapur api, yakin dan percaya yang dibakar hanyalah sifat-sifat kita. Mungkin ada karakter kita yang kurang berkenan kepada Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan ingin kita berubah. Ya. Tuhan tidak pernah izinkan kita menderita tanpa suatu maksud yang indah. Ya. Dan pada saat saudara berada di dalam pergumulan yang berat, percayalah bahwa mata Tuhan tidak pernah terlepas daripada saudara. Dia memperhatikan saudara dengan cermat. Dia lihat saudara bagaimana. Sebab firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya percaya kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopangnya. Jadi kalau saudara berada pada saat pergumulan yang berat, percaya bahwa Tuhan siap menopang saudara. Tuhan siap menolong saudara, asal saudara tetap berdiri teguh dengan iman, tidak bimbang dan ragu. Kita tahu Raja Daud banyak mengalami saat-saat yang sulit, tantangan, dikejar, mau dibunuh sebelum dia jadi raja. Banyak hal yang dialami. Ya. Tapi Raja Daud berkata di dalam Mazmur, kalau tidak salah Mazmur 1 ayat 4. Di dalam kesesakanku, Engkau memberiku kelegaan. Di dalam kesesakanku Engkau memberiku kelegaan. Tanamkan di dalam hati saudara. Pada saat-saat saudara terjepit. Pada saat-saat saudara merasa sepertinya dunia ini sudah terbalik. Sepertinya tidak ada harapannya lagi. Tetap percaya. Tuhan akan memberi kita kelegaan. Dan Tuhan akan membukakan pintu yang baru. Seperti apa yang sudah saya alami.
Manajernya mau menutup pintu tempat kerja suami saya. Tapi Tuhan membukakan pintu yang lain yang jauh lebih baik. Saya katakan jauh lebih baik. Jadi Tuhan itu sebenarnya punya rencana yang indah yang kadang kita tidak tahu, saudara. Waktu itu kami pun tidak tahu. Ketika suami saya pulang membawa berita yang tidak menyenangkan itu. Ada seorang tamu di rumah kami, waktu itu seorang hamba Tuhan dari AEF Singapura, Asian Evangelistic Fellowship yang berpusat di Singapura, yang didirikan oleh Dr. G.D. James. Dia berada di rumah kami, mengajak kami untuk mendirikan AEF Indonesia. Saudara, saat itu terus terang, jujur saudara, kami itu orang awan. Kami tidak pernah terlibat di dalam organisasi kekristenan atau apa, sama sekali enggak saudara. Saya juga enggak mengerti. Ya, akhirnya singkat cerita, berdirilah AEF Indonesia yang pengurusnya dari gabungan dari gereja-gereja berbagai aliran di Surabaya waktu itu. Ketua kita yang pertama adalah kalau tidak salah Pendeta Ishak Iskandar dari Gereja Baptis di Jalan Cimerto. Kemudian ada hamba Tuhan Pendeta Silas, mungkin yang tahu ya, Pendeta Robert Mesak. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang yang sudah terkenal gitu loh di kota Surabaya. Ya. Kami itu bukan apa-apa saudara, tapi saya tidak ngerti kenapa Tuhan memilih kami. Dan kenapa dia berhenti dari pekerjaan. Karena misi daripada AEF dari Singapura, berdirikan di Indonesia itu adalah untuk misi pelayanannya adalah ke desa. Ya, jadi biasa kalau mereka datang, kita bersama mereka membawa mereka ke desa-desa. Ya, dan mereka memberi dana untuk mendirikan AEF Training Center. Waktu itu di Gayung Sari. Kita membuka AEF Training Center, mengambil pemuda-pemuda dari desa-desa yang terpencil. Ya, jadi bukan dari kota, saudara. Dari desa-desa yang terpencil, dididik mereka. Ada hamba Tuhan yang memang punya talenta dalam mendidik ya selama setahun. Kemudian mereka dikembalikan ke desa untuk melayani, untuk buka gereja dan sebagainya. Jadi kalau waktu itu suami saya masih bekerja, pasti kita tidak bisa leluasa bisa ke desa-desa itu saudara. Jadi semuanya itu sudah ada di rencana Tuhan. Dan Tuhan mempunyai gambar yang jauh lebih besar yang kami tidak tahu. Terus terang saudara, kami yang tidak ngerti apa-apa, yang masih sangat hijau di dalam Tuhan. Kami, sekretariat berada di rumah kami. Jadi sering ada rapat dengan hamba Tuhan yang cukup berpengalaman dan Pendeta Yan Iskandar juga dari Gereja Sulung. Jadi kita kami bergaul, berkecimpung dengan hamba Tuhan yang berpengalaman, yang diurapi Tuhan. Saudara, kita juga keciprat. Lama-lama rohani kita juga semakin bertumbuh. Sebenarnya Tuhan punya rencana supaya kami ini bisa bertumbuh. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, tantangan kesulitan yang saudara hadapi bukan apa-apa dan jangan melihat keadaan saudara. Saudara harus tetap beriman kepada Tuhan. Dan saudara percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baru. Saya bisa ayat berikutnya. Yesaya 43 ayat 19. Ya, saudara
bisa baca. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mau buka jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Rasanya sesuatu yang mustahil, bukan? Kita tahu padang gurun itu airnya susah. Tetapi Tuhan mau membukakan sesuatu yang baru. Tanamkan di dalam hati saudara. Jika saudara menghadapi tantangan, siap menerima sesuatu yang baru. Yang jauh lebih baik dari keadaan saudara saat ini. Amin. Yes. Jadi, jangan saudara kecil hati. Jangan saudara patah semangat, apalagi putus asa. Dalam keadaan apapun, percaya Tuhan menyertai saudara. Ya. Dan dia siap menopang saudara apabila dia lihat saudara akan jatuh. Tapi kita harus tetap beriman kokoh kepada Tuhan. Saudara yakin percaya, maka apa yang saudara imani itu yang akan terjadi. Amin. Yes. Di dalam Mazmur 112 ayat 4 berbunyi, di dalam gelap terbitlah terang. Jadi ada kegelapan, tiba-tiba ada terang. Saudara lampu mati, ya, tiba-tiba lampu nyala, semua jerit ya. Jadi Tuhan sanggup merubah kegelapan menjadi terang. Tuhan sanggup merubah keadaan kita yang mungkin kita anggap terburuk menjadi yang terbaik. Amin. Yakin percaya, Tuhan tidak pernah izinkan kita menderita dengan sia-sia. Pasti sesuatu yang lebih baik Tuhan sudah sediakan. Jadi kalau saudara menghadapi tantangan, yang perlu saudara lakukan adalah mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk menerima sesuatu yang jauh lebih baik. Sesuatu yang bahkan saudara tidak pikirkan, itulah yang akan diberikan kepada saudara. Nah, saya akan mengajak saudara untuk melihat bagaimana kita sudah mempelajari bahwa kalau kita menghadapi tantangan, pasti rencana jauh lebih indah dipersiapkan untuk kita. Bagaimana sekarang sikap kita yang benar menghadapi tantangan atau pencobaan atau apapun yang saudara hadapi, yang saudara merasa menyusahkan saudara. Saudara merasa bahwa ini sungguh-sungguh sudah nggak bisa seperti apa yang saya alami. Mungkin sakit penyakit, mungkin keadaan kesulitan ekonomi atau apapun yang saudara bergumul sekarang. Percaya bahwa Tuhan pasti memberi kemenangan kepada saudara. Ya. Jadi yang pertama, berdiri teguh dengan iman. Saudara katakan, berdiri teguh dengan iman. Kita harus tetap berdiri teguh dengan iman. Saudara dulu, ya, saya masih di Indo, kadang suka nonton tinju, boxing, Muhammad Ali atau siapa. Saudara memperhatikan juara-juara itu kadang dipukul jatuh kan, tapi mereka cepat-cepat bangun lagi. Kadang mungkin masalah kita membuat kita terjatuh, tapi kita tidak tergeletak. Kita pasti bangkit lagi. Ya. Istilah boxing aku ingat dulu, knockout. Kalau sudah knockout itu dihitung 1, 2, mungkin 5 sampai 10 tidak bangun lagi berarti kalah ya.
Kalau dia baru 1, 2, 3, dia bangkit lagi, hantam lagi ya. Mungkin dia bisa menang. Ya. Kita mungkin bisa di knockdown, tapi tidak pernah knockout. Sebab kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita, yang memberi kekuatan kepada kita. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak sanggup. Sekali lagi saya katakan, berdiri teguh dengan iman, bersandar sepenuh kepada Tuhan. Maka saudara akan keluar sebagai pemenang. Amin. Bisa Ibrani 10:35. Ibrani 10:35, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Saudara, jangan sampai gugur iman saudara karena Tuhan menyediakan upah dan besar upahnya. Amin saudara. Tanamkan di dalam hati saudara. Ya, firman Tuhan yang hidup itu kita harus tanamkan di hati. Jadi kalau kita menghadapi masalah, firman itu keluar darimu. Waktu saya mengalami cancer, ya, saya katakan kepada saudara, saya nangis, tapi saya ingat janji Tuhan. Bilur-bilurmu sudah menyembuhkan. Jadi walaupun saya nangis, tapi saya tetap percaya, saya yakin saya sudah disembuhkan. Ya, oleh sebab itu saya mengalami kesembuhan. Kalau saya bimbang ragu, kanker itu, sudah tidak ada harapan, kebanyakan lah matilah. No way. Sebagai orang Kristen, jaga mulut kita. Kita hanya mengucapkan firman Tuhan. Ya, kita hanya mengeluarkan pernyataan iman. Tidak ada yang negatif, ya. Jadi makanya saya katakan jangan melihat keadaan saudara. Saudara katakan bukan apa yang saudara lihat dengan mata jasmani saudara. Tapi saudara katakan apa yang saudara mau lihat terjadi dalam hidup saudara. Maka saudara akan menerimanya. Amin. Yakin saudara. Jadi jangan sampai karena keadaan gugurlah iman kita. No way. Kita tetap percaya. Aku boleh di knockdown tapi never knock out. Aku tetap percaya walaupun keadaan sulit sekali. Tapi aku tahu sebentar lagi pasti aku menerima upah daripada Tuhan. Karena janji kalau imanku, aku tidak melepaskan kepercayaanku. Upah sudah disediakan. Dan upah yang besar. Amin. Saudara, kalau ibu-ibu di sini hampir semuanya sudah pernah melahirkan. Kalau mau melahirkan itu semakin sakitnya semakin kenceng. Sakitnya sampai sudah tidak bisa tahan, saudara. Ya, jadi itu berarti sebentar lagi, anaknya keluar, bayinya. Ya, jadi kalau keadaan saudara semakin tidak menyenangkan, keadaan saudara rasanya semakin sulit, persiapkan diri saudara, bukan menyerah, tapi menerima upah daripada Tuhan, menerima kemenangan yang Tuhan sediakan. Menerima berkat-berkat baru. Saudara sedang dipersiapkan untuk naik tingkat yang lebih tinggi. Saudara dipersiapkan untuk menerima berkat yang jauh lebih besar. Amin. Kemudian yang kedua, tetap bersyukur dan bersukacita. Ya. Efesus 5 ayat 20 berkata, ucapkanlah syukur senantiasa. Ucapkanlah syukur senantiasa di dalam segala
hal. Ya, jadi senantiasa itu berhenti apa enggak? Always ya, senantiasa selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Apa hanya pada saat kita diberkati? No. Hanya pada saat saudara dipromosi? Hanya pada saat saudara menjadi juara? Tidak. Dalam segala hal. Dalam segala hal artinya dalam susah maupun senang. Dalam keadaan sulit maupun tidak. Tetap mengucap syukur. Dan bersukacita. Mazmur 51 ayat 10. Kita baca bersama saudara, silakan. 1, 2, 3. Biarlah aku biarlah 1, 2, 3. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Ya. Biarlah aku mendengar kegirangan dan suara dan sukacita. Jadi dalam keadaan apapun kita tetap mengucap syukur dan bersukacita. Itu adalah pilihan saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat mencuri sukacita saudara kalau saudara memilih untuk tetap bersukacita. Ya. Keadaan apapun kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap bersukacita karena kita tahu rencana akhir daripada Tuhan. Kita tahu destiny yang Tuhan sudah siapkan. Bahwa kemenangan sebentar lagi pasti kita terima. Oke? Amin. Jadi di dalam keadaan yang sangat menyedihkan, yang sangat penuh tantangan, kita akan minta pertolongan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi minta kekuatan daripada Tuhan. Agar Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk tetap beriman kepada Dia. Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk tidak melihat keadaan yang buruk. Tuhan memberi kuasa kepada kita untuk mematahkan semua kuasa-kuasa yang ingin menjatuhkan kita. Kita akan berdiri teguh, penuh ucapan syukur dan sukacita, dan menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Tuhan memberkati.